Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penerapan rumus deret hitung pada usaha sayapku. Dengan beranggotakan Andika, Dwi, Putra, Bebiano, Tian, Syaputra, Alvin Mubarok, Dea Silvia, dan saya Nabila Junia Rizky. Pengertian deret hitung. Deret hitung adalah jumlah dari suku-suku pada sebuah barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang dimana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan menambahkan suatu nilai tetap yang disebut beda atau D ke suku sebelumnya. Fungsi deret hitung. Deret hitung memiliki beberapa fungsi dan kegunaan dalam berbagai bidang, terutama dalam matematika, fisika, ekonomi, dan ilmu sosial. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari deret hitung. Pertama, penghitungan total dalam pola linier. Kedua, perhitungan keuangan. Ketiga, penyederhanaan penghitungan. Keempat, modelan dan analisis data. Kelima, aplikasi fisik dan teknik. Kami dari kelompok 8 mengambil kasus dari salah satu UMKM yang ada di Karawang, yaitu Sayapku. Sayapku adalah salah satu UMKM yang sudah cukup terkenal di Karawang. Sayapku juga memiliki ciri khas, yaitu hanya memproduksi sayap ayam di setiap menunya. Owner dari Sayapku sendiri yaitu Yopani Nugraha. Outlet di Karawang, yaitu di Niaga, Perumnas, dan Puserjaya. Dengan penelitian ini kami bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan di Sayapku ini. Pembahasan. Ketika kami sudah meneliti hasil tersebut, terjadi naik turun yang terjadi di keuangan Sayapku dikarenakan faktor-faktor tertentu. Yang ke-1, penaikan harga sayap. Dengan naiknya harga sayap, pastinya akan meningkatnya nominal harga di suatu produk itu dan membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan itu. Kedua, persaingan bisnis yang sangat ketat. Dengan persaingan ini menjadikan suatu masalah bisnis yang dihadapi para pelaku usaha sebab mereka harus berkompetisi dengan brand yang lain. Selain soal rasa, persaingan tersebut juga melibatkan kenyamanan tempat, keberagaman menu, dan harga. Ketiga, perubahan tren dan selera konsumen. Faktor ini melibatkan pengetahuan atau knowledge terhadap hal-hal baru yang ada di sekitar konsumen. Usaha bernama Sayapku mencatat keuntungan yang berkembang secara konstan. Pada hari pertama, keuntungan tercatat sebesar Rp1.981.000. Pada akhir minggu kedua, tepatnya di hari ke-14, pendapatan tercatat sebesar Rp2.273.000. Jika diketahui bahwa perkembangan pendapatan bersifat konstan, maka diketahui V1 sama dengan 1.981.000, V6 sama dengan 2.060.000. Yang ke-1, berapakah pendapatan yang dihasilkan pada minggu ke-1? Kedua, berapakah pendapatan yang dihasilkan pada minggu ke-4? Ketiga, berapakah pendapatan yang dihasilkan pada minggu ke-10? Penyelesaian. 1. Cari selisih kenaikan per minggu. Pendapatan pada minggu ke-6. V6 sama dengan V1 ditambah 6 dikurang 1D. 2.060 sama dengan 1.981 ditambah SD. SD sama dengan 2.060.000 dikurang 1.981.000. SD sama dengan 79.000. D sama dengan 15.800. 2. Hitung pendapatan pada minggu ke-4. Gunakan rumus umum. V4 sama dengan V1 ditambah 4 dikurang 1 D. V4 sama dengan 1.981.000 ditambah 3, 15.800. V4 sama dengan 1.981.000 ditambah 47.400. V4 sama dengan 2.028.400.
3. Hitung pendapatan pada minggu ke-10. V10 sama dengan V1 ditambah 10 dikurang 1D. V10 sama dengan 1.981.000 ditambah 9, 15.800. V10 sama dengan 1.981.000 ditambah 142.200. V10 sama dengan 2.123.200. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari analisis di atas, kita bisa simpulkan bahwasannya adanya sistem ketidakstabilan keuangan dengan beberapa faktor tertentu. Sarannya untuk lebih mengerti keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen dan juga menambah menu dan rasa yang bervariasi.